Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuna Saptaningrum dari SMP Negeri 2 Semarang, kelas 9B, nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu praktikum hukum Archimedes. Tujuan dari percobaan yang akan saya lakukan ini adalah membuktikan peristiwa melayang, terapung, dan tenggelamnya suatu benda dan mengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap benda tersebut. Setelah itu, kajian teori hukum Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Bunyi dari hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan dan didesak oleh benda tersebut. Yang pertama ada melayang. Melayang terjadi apabila berat jenis benda tersebut sama dengan berat jenis zat cair. Yang kedua, terapung. Terapung terjadi apabila berat jenis benda tersebut lebih kecil daripada berat jenis zat cair. Yang ketiga yaitu tenggelam. Tenggelam terjadi apabila berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis zat cair. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan hukum Archimedes ini yaitu yang pertama ada air, yang kedua ada 3 buah gelas, yang ketiga ada 1 sendok, yang keempat ada tisu. Tisu ini digunakan apabila ada air yang tumpah. Yang kelima ada garam, dan yang terakhir yang keenam ada telur 3 buah. Nah, langkah-langkah kerjanya yaitu langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Yang kedua, setelah itu isi air pada gelas, setengah bagian gelas. Setelah itu, yang pertama, air tawar. Pertama, masukkan 1 buah telur ke dalam air tawar atau air yang tidak berisi campuran apapun. Lalu amati hal yang terjadi pada telur. Yang kedua yaitu masukkan 1 sendok makan garam pada air tawar. Lalu aduk sampai merata dan garam tidak mengendap di bagian bawah. Setelah itu, masukkan 1 buah telur pada air yang telah diberi garam 1 sendok. Lalu amati hal yang terjadi pada telur. Yang ketiga, masukkan 3 sendok makan garam pada air tawar yang ketiga ini.
Lalu aduk hingga merata sampai tidak ada endapan di bagian bawah gelas. Setelah itu, masukkan telur pada air yang telah diberi 3 sendok garam. Lalu amati perubahan yang terjadi pada telur tersebut. Catat hasil pengamatan yang telah dilakukan, lalu buat tabel untuk mempermudah dalam memahami. Selanjutnya yaitu hasil percobaan atau hasil pengamatan. Yang pertama, pada air tawar. Ketika telur dimasukkan pada air tawar, terlihat bahwa hasilnya yaitu telur tenggelam. Hal ini dikarenakan massa jenis benda dalam air, yaitu massa jenis telur, lebih besar daripada massa jenis zat cair, yaitu massa jenis air tawar. Selanjutnya pada air yang kedua, yaitu air yang diberi 1 sendok makan garam, terlihat bahwa telur melayang. Hal ini dikarenakan massa jenis benda dalam air, yaitu massa jenis telur, sama dengan massa jenis zat cair, yaitu massa jenis air yang diberi 1 sendok makan garam. Yang ketiga yaitu air yang diberi 3 sendok makan garam. Saat telur dimasukkan pada air yang diberi 3 sendok makan garam, terlihat bahwa telur terapung. Hal ini dikarenakan massa jenis benda dalam air atau massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis zat cair, yaitu massa jenis air yang diberi 3 sendok makan garam. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa telur dapat mengapung, tenggelam, dan juga melayang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan pada percobaan ini, massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air tawar sehingga telur tenggelam. Massa jenis telur sama dengan massa jenis air yang diberi 1 sendok makan garam sehingga telur melayang. Massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air yang diberi 3 sendok makan garam sehingga telur terapung. Kesimpulan yang kedua yaitu garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.